Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan saat ini, mari kita sama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam Pastoral Note pada saat ini. Dan saya berdoa kiranya kita semua dalam keadaan yang baik dan disertai oleh Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya rindu mengajak kita semua untuk kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa Bapa di sorga. Pada kesempatan ini hamba berdoa secara khusus biarlah kebenaran firman-Mu pada saat ini boleh kembali menguatkan, meneguhkan kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sehingga kami benar-benar memiliki pengharapan di dalam Engkau, dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan kami percaya adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya memberi judul Pastoral Note pada saat ini, mengalami pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari saya mengajak kita semua untuk kita membuka di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasal yang kelima ayat 2 sampai yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita semua saat ini. Roma pasal yang kelima ayat 2 sampai yang kelima, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan kekuatan, dan kekuatan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu dapat diartikan dalam 3 hal. Yang pertama, pengharapan itu diartikan sesuatu yang diharapkan atau sesuatu yang dapat diharapkan. Pengertian yang kedua, yaitu pengharapan adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan arti yang ketiga, orang yang diharapkan atau dipercayai. Jadi dengan kata lain, ya, pengharapan itu adalah sesuatu yang diinginkan. Tentunya setiap kita, ya, jika kita mundur ke belakang di akhir tahun daripada 2022 dan kita masuk dalam tahun 2023, ada harapan-harapan ataupun capaian-capaian yang akan kita inginkan sepanjang tahun. Dan tiba saatnya pada bulan ini kita masuk di dalam bulan November, ya. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang sudah kita lalui, dan apakah pengharapan-pengharapan kita sepanjang tahun 2023 yang sudah kita lalui ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pastilah mengharapkan sesuatu yang terbaik yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, seperti halnya pengharapan kita sepanjang tahun ini. Dan saat ini kita sudah masuk di dalam bulan November. Tentunya banyak hal yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah pengharapan kita benar-benar menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan di dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, sepanjang tahun ini banyak hal terjadi di dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali, ya, kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Itu berkaitan dengan kita mengharapkan sebuah kebahagiaan, kita mengharapkan kehidupan kita diberkati, ya. Kita mengharapkan memiliki umur yang panjang, dan banyak harapan-harapan yang lain yang kita inginkan. Namun kenyataannya,
tidaklah selalu demikian, karena sering kali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Tidak seperti yang kita inginkan, ya. Bapak Ibu Saudara tentunya mengalami banyak proses di dalam kehidupan ini sepanjang 11 bulan yang saat ini kita sudah jalani. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ya pengharapan yang tidak mengecewakan dapat kita miliki, yang menjadi pertanyaannya, ya. Nah, saudara, yang pertama saya akan membagikan 2 tips saja. Yang pertama, ya, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki. Yang pertama, pengharapan sebagai proses. Pada ayat 3 dan 4 berkata, tadi disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Saya ulang lagi, pengharapan adalah hasil akhir daripada sebuah proses. Jadi kalau saya berkata urutannya ialah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Dengan kata lain, pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan terjadi seketika, namun pengharapan itu melalui proses yang cukup panjang di dalam setiap kehidupan kita. Jadi untuk kita bisa memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya itu telah melalui yang namanya proses, ya, di dalam kehidupannya, ya. Mungkin prosesnya banyak hal, mungkin kita mengalami kesengsaraan, kita mengalami kesulitan, kita mengalami sakit penyakit. Nah, kemampuan seseorang untuk bertahan dari berbagai pergumulan hidup yang menimbulkan ketekunan ini, ya. Dan ketekunan tersebut masih harus terus diuji di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita itu bisa berbuah. Dan buah itulah pengharapan kita. Yang kurang bisa lihat bagaimana ketika kita tekun di dalam setiap proses yang Tuhan izin. Dan kita tetap terus menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya orang akan melihat buah tersebut. Wow, hal yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kenyataannya banyak orang, ya, yang nyatanya kecewa akan pengharapan tersebut. Kok hidup saya tidak sesuai apa yang saya harapkan? Dan kadang-kadang kita menyalahkan situasi, keadaan orang sekeliling, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Saya sudah mengikut Tuhan, saya sudah setia kepada Tuhan, tetapi apa yang saya dapat? Nah, saudara, mengapa hal ini bisa terjadi? Karena seseorang tersebut meletakkan pengharapan itu di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, maka pengharapan tersebut itu dapat mengecewakan kehidupan kita. Nah, ketika kesengsaraan itu datang dan belum tahan uji hidup kita, maka pengharapan itu bisa mengecewakan. Tetapi ketika kita melepaskan pengharapan itu di akhir, ketika kita tetap terus tahan uji dan mengikuti proses Tuhan, dan kita tetap terus bersandar kepada Tuhan, maka kita akan melihat, ya, bagaimana campur tangan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan mudah kecewa, karena kita tahu pengharapan kita ini harus diproses, diuji, sehingga akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita berbicara mengenai pengharapan itu sebagai proses, sehingga kita tidak akan kecewa dengan hal itu. Ada proses yang harus kita lalui. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menjadi kecewa akan pengharapan kita saat ini. Maka yang kedua adalah mari kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengatakan demikian di dalam Mazmur 147 ayat yang 11 berkata, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Nah, takut akan Dia di sini bukanlah kita takut dengan Tuhan dalam tanda kutip. Wah, kalau kita datang pada Tuhan, saya takut sekali. Bukan demikian. Tetapi perasaan takut ini adalah ketika kita tidak bisa mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak bisa hidup di dalam Tuhan, maka ada ketakutan dalam hidup kita. Karena kita tahu, ya, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Dan berikutnya dikatakan apa dalam Pemazmur, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, ketika kita berharap pada kekayaan kita, kita berharap pada kekuatan kita, jabatan kita, dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita ini pasti akan mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya seringkali dapat mengecewakan kehidupan kita, Bapak Ibu. Nah, satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya mendorong untuk setiap kita semua jemaat Tuhan, ya, mari kita menaruh pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tetapi kembali lagi kita perlu ingat, pengharapan kita kepada Tuhan itu harus mengalami proses. Dan proses itu harus terus diuji. Dan ketika kita kuat di dalam itu, maka kita akan melihat bagaimana pengharapan kita ini tidak akan pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini tetaplah terus memiliki pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tetap terus tekun dan kita mau tetap terus tahan uji. Maka pengharapan kita itu sudah pasti tidak akan pernah mengecewakan. Karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan sampai umatnya yang tetap terus menaruh pengharapan di dalamnya, ya, jatuh tergeletak. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan sanggup menolong kita. Satu hal, mari kita sama-sama renungkan untuk kita tetap terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.